Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan, kita bisa melanjutkan kuliah metodologi penelitian bisnis pertemuan yang ke-12. Baik. Pertemuan yang ke-11 kemarin kita sudah belajar tentang bab 2 dan sudah ada juga yang dicontohkan mengerjakan bab 2. Hari ini kita akan belajar tentang bab 3. Tapi sebelumnya saya tawarkan dulu, mungkin ada yang mau dibahas bab 2-nya. Silakan. Ada yang mau dibahas bab 2? Yang sudah membuat bab 2? Silakan, ada tidak? Tidak ada ya? Saya lanjutkan di bab 3 kalau gitu ya. Boleh? Iya Pak, boleh. Iya Pak, boleh. Saya lanjutkan di bab 3. Oke. Bab 3 tentang metode penelitian bisnis. Ini saya sudah ajarkan, ada di link YouTube ya, ada di Spada juga. Ini siapa yang belum menyimak di YouTube untuk di bab 3? Apakah ada? Atau saya share aja ya, kita belajar dari materi metodologi penelitian bab 3. Iya Pak. Iya Pak, saya sudah. Metode penelitian bisnis. Kita belajar mulai dari kualitatif, bab 3 yang kualitatif. Bentar. Iya Pak. Bisa dilihat ya, teman-teman? Bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Denny Dwi Kumara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang skripsi, khususnya bab 3 tentang metodologi penelitian. Khusus video kali ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian kuantitatif. Bab 3 ini bertujuan untuk mempermudah kita melakukan penelitian, di mana nantinya kita akan menentukan metodologi yang digunakan, dalam hal ini kuantitatif. Kemudian kita menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan terkait metodologi ini agar penelitian bisa dilaksanakan dengan menjawab seluruh pertanyaan dan permasalahan yang sudah didefinisikan pada bab 1. Seperti apa itu langkah-langkahnya? Mari kita simak hingga selesai video ini. Baik, kita mulai. Kita akan membahas cara cerdas cepat menyelesaikan bab 3 metodologi penelitian kuantitatif. Yang pertama, dalam video ini kita akan menggunakan contoh, yaitu skripsi yang berjudul Pengaruh Brand Image, Kualitas Produk,
harga, dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian semen di PT Semen Indonesia Logistik Cabang Gulumantung Gresik. Karya dari Anisatun Nur Fitriani 2019. Anda bisa mengakses sesuai dengan alamat website yang ada di layar monitor. Seperti kita ketahui, judul itu adalah menjawab pertanyaan what atau apa penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian pada bab 1 itu menjawab why, mengapa penelitian itu dilakukan. Kalau contoh skripsi ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel citra merek, kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian pada PT Semen Indonesia Logistik Cabang Gulumantung Gresik. Sedangkan bab 3 yang kita bahas pada video kali ini adalah menjawab how atau bagaimana penelitian ini dilakukan agar pertanyaan yang ada di bab 1 tentang tujuan dan permasalahan itu bisa terjawab atau bisa terselesaikan. Jadi bab 3 di sini, kalau dalam tesis ini menjelaskan bahwa jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan sampel sejumlah 164 konsumen dengan teknik pengambilan sampel menggunakan incidental sampling. Tidak hanya itu saja, tentu saja di dalam bab 3 ini kita akan mengetahui when atau kapan penelitian ini dilakukan dan where atau di mana penelitian ini dilakukan, baik itu mengenai penjelasan populasi maupun sampling yang akan diambil. Untuk lebih detailnya, mari kita akan masuk ke metode penelitian yang bertujuan untuk mempermudah penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang sistematis untuk memecahkan permasalahan penelitian. Baik, kita masuk ke pemahaman awal dulu tentang mengapa kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur sesuatu atau memprediksi kejadian ke depan berdasarkan data-data atau historical data yang ada dan atau menguji suatu teori atau hipotesis. Pada skripsi yang kita ambil adalah mencoba untuk menguji hipotesis, yaitu pengaruh X1, X2 yang tadi ada brand, ada kualitas layanan terhadap keputusan membeli. Jadi, karena tujuannya adalah untuk menguji hipotesis, maka metode yang digunakan dalam hal ini adalah metode kuantitatif. Sedangkan apabila penelitian kita bertujuan untuk memahami suatu konsep yang lebih dalam, baik konsep, ide, pemikiran, pengalaman, dan makna sesuatu, maka yang paling tepat kita menggunakan metodologi adalah kualitatif. Kebanyakan mahasiswa ketika mengerjakan skripsi masih mengalami kebingungan dan mengambil metode yang salah dalam hal ini. Misalkan ada mahasiswa yang bertujuan untuk menguji hipotesis, tapi dia menggunakan metodologi penelitiannya adalah kualitatif. Itu tidak cocok. Atau sebaliknya, ada orang yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam tentang sesuatu perusahaan, tapi dia menggunakan metodenya adalah kuantitatif yang bertujuan untuk menguji suatu teori. Jadi ini juga tidak tepat. Jadi pemilihan di awal apakah itu metode kualitatif atau kuantitatif harus benar.
karena akan berefek pada metodologi atau langkah-langkah penelitian yang akan kita pilih, karena dua metode ini sangat berbeda. Untuk lebih detailnya silakan buka ke video saya sebelumnya tentang kualitatif dan kuantitatif, apa itu perbedaannya masing-masing. Outline penelitian kuantitatif adalah seperti dalam layar monitor. Pada bab 3 metode penelitiannya berisi yang pertama pendekatan penelitian, kemudian populasi dan sampel, kemudian yang ketiga adalah jenis dan sumber data, yang keempat membahas tentang pengambilan data, teknik pengambilan data, yang kelima membahas tentang definisi operasional dan pengukuran variabel. Dan yang keenam adalah teknik analisis data. Bab 4, bab 5, dan bagian penutup akan kita bahas pada video selanjutnya. Baik, kita akan bahas masing-masing outline tersebut. Yang pertama adalah pendekatan penelitian. Ini merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Penjelasan yang akan disampaikan di sini merupakan penjelasan dalam konteks penelitian sosial. Jadi saya terangkan di sebelumnya tadi, pendekatan ini pada skripsi yang saya ambil contohnya adalah pendekatan menggunakan kuantitatif. Oke. Kita lanjutkan. Ini contohnya di dalam skripsinya tertulis seperti ini. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kuantitatif. Metode yang data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan data statistik. Seperti itu. Ini contohnya. Saya tidak akan baca detail. Kemudian poin yang kedua adalah populasi dan sampel. Kita harus tentukan populasi dan sampel pada setiap skripsi yang akan kita buat dengan metode kuantitatif. Populasi sebagai keseluruhan objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian tertentu dari keseluruhan objek yang akan diteliti. Dengan demikian, perumpamaan apabila diumpamakan dengan kue, maka populasi adalah kue besar utuhnya, sedangkan irisan kuenya adalah sampelnya. Apabila kita melakukan penelitian keseluruhan populasi, maka itu disebut sebagai sensus studi. Tapi apabila kita meneliti hanya menggunakan sampelnya saja atau bagian kecil dari populasi tersebut, maka kita sebut itu sebagai sample study. Ini gambaran, misalkan populasi itu ada 1.000 orang, apabila kita menggunakan sample study, maka kita hanya cukup mengambil misalkan 100 orang saja untuk diteliti. Sedangkan kalau kita menggunakan sensus study, maka 1.000 orang tersebut harus kita teliti. Kita lanjutkan. Bentuk pengambilan sampel itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah probability sampling, atau semua anggota populasi berpeluang menjadi sampel penelitian. Atau yang kedua adalah non-probability sampling, atau tidak semua anggota populasi berpeluang menjadi sampel. Ada berbagai macam jenis pada dua sampel tersebut, dua bagian tersebut. Kita ambil contoh yang probability sampling adalah para karyawan di suatu perusahaan. Jadi statusnya sama, semua orang bisa dijadikan sampel. Atau para nasabah di suatu bank, itu juga sama. Kalau non-probability atau tidak semua anggota populasi berpeluang menjadi sampel, contohnya adalah para pengunjung yang datang ke supermarket. Hanya yang datang saja, yang ketika ditemui, non-probability.
atau para penonton suatu konser musik terbuka. Jadi kalau dia tidak menjadi penonton pada konser musik terbuka, maka dia tidak bisa dijadiin sampel. Itu contohnya. Kita lanjutkan. Ini contoh dari skripsi. Ketika mereka menjadikan populasi pembeli semen Indonesia itu adalah populasinya, maka mereka memilih sampel non-probability sampling sejumlah berapa sesuai dengan rumus panduan, rumus setelah di atas. Mereka menggunakan 154 orang yang datang, konsumen yang datang untuk membeli produk semen tersebut. Itu yang mereka pilih sebagai sampel. Kita lanjutkan di poin yang ketiga tentang jenis dan sumber data. Sumber data itu ada dua, ada primer dan sekunder. Primer dalam hal ini diambil melalui kuesioner yang dibagikan kepada subjek yang diteliti. Kemudian kalau sumber data sekunder itu diambil dari data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti. Misalkan sumber-sumber yang sudah dihasilkan oleh pihak lain. Seperti apa? Seperti data kependudukan yang diambil dari Badan Pusat Statistik, data impor-ekspor yang diambil dari Bea Cukai, isu-isu suatu daerah yang didapatkan dari liputan di koran atau wawancara yang dikenal di berita nasional, kemudian data-data yang lain, seperti yang ada di depan itu, dan banyak lagi yang lainnya. Ini contoh di dalam penulisan skripsi, jenis data. Jenis data disebutkan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah jawaban responden berdasarkan indikator variabel harga sebagai X1, kemudian kualitas produk sebagai X2, promosi sebagai X3, dan keputusan pembelian sebagai Y yang diajukan kepada responden. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data konsumen yang datang dan membeli produk semen PT Semen Indonesia Logistik Cabang Gulumantung, Gresik. Jadi di sini perlu dijelaskan mengapa kita memilih tempat penelitian di situ. Kalau dalam hal ini di PT Semen, produk pembeli PT Semen di PT Semen Indonesia Logistik Cabang Gantung. Dijelaskan karena itu akan bisa menjawab pertanyaan penelitian. Jadi alasannya bukan alasan karena dekat atau karena ada fasilitas, yang alasan-alasan yang non formal. Jadi cari alasan yang formal. Saya lanjut ke part 2 ya. Iya, Pak. Siap. Hal yang penting adalah tentang teknik analisis data sebagai poin yang keenam. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah data menjadi sebuah informasi, sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan untuk menemukan solusi dari permasalahan penelitian. Oke, saya lanjutkan. Yang keempat adalah teknik pengambilan data. Cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Data penelitian sosial ada beberapa teknik yang umumnya digunakan, yaitu diantaranya kuesioner, studi pustaka, wawancara, dan observasi. Kalau kita lihat dari bagan, maka data terbagi dua, sekunder dan primer. Sekunder bisa internal dan bisa eksternal. Kemudian primer ada kualitatif dan kuantitatif. Kita fokus ke yang kuantitatif. Kuantitatif bisa dilakukan dengan survei,
melakukan observasi dan melakukan eksperimen sendiri. Untuk survei, kita skripsi yang kita angkat sebagai contoh ini menggunakan survei. Survei bisa dilakukan individu, langsung kita buat instrumennya, kemudian kita survei satu persatu, atau kita menggunakan telepon, atau kita bisa mengirimkan surat kepada target sampel yang kita minta, atau menggunakan internet sekarang yang sering, misalkan menggunakan Google Form. Masing-masing survei itu harus bisa dijelaskan untuk mengukur variabel-variabel apa saja yang kita inginkan. Tentang variabel tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya tentang X1, X2, X3, dan Y. Ini contohnya adalah teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data responden mengenai brand image, kualitas produk, harga, dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini digunakan daftar pertanyaan bersifat tertutup, di mana alternatif jawaban telah disediakan pada konsumen atau pelanggan PT Semen Indonesia Logistik cabang Bulumantung Gresik. Agar penelitian lebih efisien mendapatkan data dari responden, maka peneliti menggunakan metode kuesioner. Kuesioner tersebut disusun dengan menggunakan 5 alternatif jawaban, yaitu SS atau sangat setuju, S setuju, N netral, TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Ini teknik pengumpulan datanya. Cukup jelas sekali. Yang kelima adalah kita harus mendefinisikan operasional variabel. Apa itu? Untuk memberikan gambaran bagaimana suatu variabel akan diukur, jadi variabel harus mempunyai pengertian yang spesifik dan terukur. Jadi kalau X1 kita definisikan sebagai harga, kita tidak hanya memberikan pertanyaan pada kuesioner, hanya satu pertanyaan, harga, tidak. Tapi kita harus breakdown lagi menjadi beberapa indikator. Misalkan satu tentang potongan harga, yang kedua pertanyaan tentang penetapan harga, yang ketiga tentang variasi pilihan tipe, dan yang keempat tentang harga jual merek pesaing. Ini nanti kita olah menjadi sebuah pertanyaan yang kita jadikan indikator terhadap responden kita. Ini X1. Kalau X2, misalkan tentang kualitas produk. Ada 7 pertanyaan misalkan tentang kinerja, keistimewaan tambahan, tentang keandalan, tentang kesesuaian dengan spesifikasi, tentang daya tahan, kecepatan, kenyamanan, kemudahan, dan daya tarik oleh panca indera, tentang estetika misalkan. Begitu juga tentang promosi. Ada setidaknya ada 4 tentang bagaimana periklanan menurut responden, promosi penjualan menurut responden, publisitas dan hubungan masyarakat, dan yang keempat tentang penjualan personal atau personal selling. Poin-poin tersebut bisa kita jadikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya akan bisa kita tahu responden memberikan respon seperti apa. Begitu juga untuk Y, yaitu keputusan pembelian. Bisa kita masukkan pertanyaan mengenai pengenalan masalah, pencarian informasi tentang evaluasi, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Kita lanjutkan. Hal yang penting adalah tentang teknik analisis data sebagai poin yang ke-6. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah data menjadi sebuah informasi, sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan untuk menemukan solusi dari permasalahan penelitian.
Oke, kita masuk ke prakteknya seperti apa pada metode penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah kita harus membuat instrumen berupa kuesioner dengan membuat daftar pertanyaan yang mewakili variabel-variabel yang diteliti. Ada X1, X2, sampai X sekian, dan Y, variabel bebasnya. Lalu setelah kita membuat kuesioner, kita harus melakukan uji instrumen. Kuesioner sebagai instrumen kita harus uji tentang validitas dan reliabilitasnya. Bila belum memenuhi, ujian menggunakan apa, Pak? Menggunakan SPSS. Bila belum memenuhi, maka lakukan revisi terhadap kuesioner. Misalkan pertanyaan yang kita ajukan untuk membahas masalah harga atau X1 itu masih kurang tepat atau masih membingungkan, sehingga respon dari responden kita itu masih kurang tepat. Jadi datanya akhirnya bingung, tidak mengarah. Maka kita harus merubah lagi pertanyaan menjadi pertanyaan yang lebih bagus, yang bisa menangkap respon dari responden kita. Setelah uji validitas dan reliabilitas ini berhasil, maka kita bisa menyebar kuesioner ini kepada sampel kita. Setelah kita mendapatkan data dari keseluruhan sampel yang kita inginkan, kalau dalam hal ini penelitiannya memerlukan setidaknya ada 154 responden. Ketika kita sudah mendapatkan data responden ini tadi, maka yang kita lakukan adalah melakukan uji asumsi klasik terhadap data tersebut. Dan dilanjut dengan analisis data. Analisis datanya bisa menggunakan statistik deskriptif, menggunakan statistik inferensial, dan uji persyaratan. Bisa uji T dan uji F. Yang menggunakan regresi linear atau linear berganda. Kalau dalam contoh skripsi ini yang saya angkat, dia menggunakan regresi linear berganda. Karena variabel X-nya itu lebih dari 1. Ada 3 yang kita gunakan, dan Y. Oke, kita masuk ke contohnya. Nah, ini uji instrumen tadi yang saya maksud. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data primer. Sebelum kuesioner tersebut digunakan dalam analisis selanjutnya, kuesioner ini terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan program SPSS. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Kemudian uji validitas adalah seperti ini rumusnya, kita bisa cek nanti di statistik kita. Kemudian uji reliabilitas. Kemudian setelah itu kita lakukan survei dan kita lakukan uji asumsi klasik terhadap data yang kita peroleh dari hasil survei. Apa saja uji asumsi klasik? Di antaranya uji multikolineritas. Kemudian ada uji Glatzer, ada uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui H0 data residual berdasarkan normal atau tidak. Dan setelah uji asumsi dilakukan dan semua memenuhi, maka kita lakukan yang selanjutnya analisis regresi berganda untuk mengetahui hubungan antara masing-masing variabel. Nah, setelah regresi linear, kita juga lakukan analisa koefisien determinasi atau R kuadrat untuk mengetahui uji F. Kalau regresi linear berganda tadi juga untuk mengetahui uji T. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang hipotesis. Hipotesis ini adalah diuraikan sebagai melakukan hipotesis, misalnya menggunakan regresi linear berganda, maka pengujian hipotesis dilakukan melalui uji T, yaitu uji masing-masing variabel terhadap Y. Jadi tadi kalau kita punya variabel adalah
X1-nya itu harga, bagaimana pengaruh harga terhadap Y. Y adalah keputusan beli. Kemudian kita juga akan menguji T, pengaruh kualitas produk terhadap Y. Y adalah keputusan beli. Dan pengaruh promosi terhadap keputusan beli. Jadi uji T digunakan untuk masing-masing variabel terhadap Y. Sedangkan uji F adalah uji variabel terhadap uji seluruh variabel. Jadi X1, X2, dan X3 pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Itu uji F. Nah, ini contoh sebelah kiri adalah contoh penulisan hipotesis. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,5, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikasi di atas 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Jadi seperti itu. Baik. Ini mungkin poin terakhir tentang jadwal penelitian yang perlu sekali dicermati oleh para mahasiswa. Jangan kita membuat jadwal penelitian itu hanya per bulan, tapi buat per minggu. Jadi kegiatan detailkan seperti pengajuan topik, penyusunan pra-proposal, studi literatur, penyusunan proposal, seminar proposal, analisa dan pembuatan sistem, pengambilan data, penyusunan buku, sidang, revisi dan ulang buku. 11 item kegiatan ini breakdown-kan ke dalam detail minggu. Jadi misalkan kalau ada 6 bulan kita kasih waktu, per bulannya adalah ada 4 minggu, maka 6 kali 4 atau 24 minggu kita harus detailkan seluruh kegiatan tersebut. Terutama ada di analisa dan pembuatan sistem, karena di dalamnya adalah ada perancangan kuesioner, uji coba alat atau kuesioner, dan analisa instrumen valid dan tidak validnya, kemudian revisi instrumen atau kuesioner. Kemudian baru kita melakukan penelitian. Jadi mungkin di poin yang 6 ini itu ada berapa minggu kalau di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minggu didetailkan seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang kalau ini bab 3 metodologi penelitian kuantitatif. Metode Semoga penelitian bermanfaat apabila kuantitatif selesai. Sekarang kita belajar tentang metode penelitian kualitatif. Untuk bab 3 ya. Silakan diperhatikan. Siap. Nanti dicatat kalau ada pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang skripsi, bab 3, tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini gunanya adalah untuk mempermudah terlaksananya penelitian, dengan kita memilih metodologi yang akan digunakan di dalam penelitian ini. Metodologi ini tentunya ditentukan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan yang telah didefinisikan pada bab sebelumnya. Ya, ini pada bab 1 sudah ditentukan permasalahannya. Dengan bab 3 ini akan mencoba bagaimana memecahkan permasalahan penelitian tersebut. Tentu saja berbeda bila kita memilih penelitian yang jenisnya kualitatif dan yang kuantitatif. Kali ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian kualitatif. Mari kita simak bersama-sama. Baik, kali ini kita akan membahas tentang cara cerdas cepat menyelesaikan bab 3 metodologi penelitian kualitatif. Kita akan membahas metodologi penelitian. Kita review ke bab sebelumnya.
Jadi kita sudah membicarakan tentang judul atau what atau apa penelitian yang akan kita lakukan. Supaya lebih memudahkan pemahaman, kali ini akan saya ambil contoh skripsi dari Sulaiman Khairi 2017. Anda bisa mengaksesnya di http://eprince.umg.ac.id sesuai alamat yang ada di layar monitor. Pertama, mengenai judul. Judul yang akan kita jadikan contoh adalah implementasi metode klasik dalam menghafal Al-Quran bagi anak usia dini di Sekolah Hafidz Quran Muhajirin Center Gresik. Sekali lagi, judul menjawab tentang what atau apa penelitian yang akan dilakukan. Kemudian bab 1 sudah kita bahas juga seperti pada video sebelumnya. Kalau dengan contoh artikel ini atau skripsi ini, bab 1 akan menjawab tentang why atau mengapa kita memilih untuk meneliti penelitian tersebut. Jadi kalau bab 1 menjawab penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi metode klasik dalam menghafal Al-Quran bagi anak usia dini di Sekolah Hafidz Quran Muhajirin Center Gresik. Dan apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi tersebut. Jadi bab 1 sudah menjawab why atau mengapa kita melakukan penelitian itu. Kemudian kita akan masuk ke bab 3. Bab 3 ini kalau what sudah didefinisikan dengan judul, kemudian why-nya dijawab oleh bab 1, maka bab 3 ini akan menjawab how atau bagaimana kita melakukan penelitian agar permasalahan yang didefinisikan di bab 1 bisa terjawab. Jadi karena ini adalah penjelasan tentang penelitian kualitatif, maka how-nya adalah pendekatan yang dilakukan merupakan penelitian lapangan atau field research. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Nanti juga akan kita bahas di bab 3 tentang how, bagaimana, kemudian when, kapan dilakukan penelitian ini, dan where, di mana penelitian ini dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan. Ini adalah outline penelitian kualitatif atau kerangka kerja pada penulisan. Jadi di bab 3 untuk metodologi penelitian kualitatif, kita akan membahas tentang pendekatan penelitian 1.1, 1.2 tentang subjek penelitian, 1.3 tentang jenis dan sumber data, 1.4 tentang teknik pengambilan data, dan 1.5 tentang teknik analisis data. Bab 4, 5, dan penutup akan kita bahas pada video selanjutnya. Kita lanjutkan. Yang pertama, pendekatan penelitian. Peneliti menjelaskan pada subbab ini, pendekatan penelitian, peneliti menjelaskan cara berpikir yang diadopsi oleh peneliti tentang penelitian dan desain riset yang akan digunakan, yakni pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif. Di sini dijelaskan pula mengapa pendekatan kualitatif yang digunakan. Pada subbab ini juga jelaskan orientasi teoritik atau landasan berpikir yang digunakan untuk memaknai suatu gejala fenomena. Fenomena. Ini kita bahas di situ. Nanti akan saya kasih contohnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang lokasi penelitian. Pada subbab lokasi penelitian, itu harus diidentifikasikan karakter tempat penelitian dan alasan ilmiah mengapa memilih lokasi tersebut. Jangan disampaikan bahwa kita memilihnya karena dekat rumah, karena ada fasilitas yang mudah, karena sesuatu yang lain yang informal atau tidak formal. Jadi beri alasan yang alasan formal.
karena lokasi tersebut mampu menjawab permasalahan penelitian misalkan. Atau nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian pada subbab ini uraikan dengan jelas pula letak geografis, bangunan fisik, lokasi, struktur organisasi, program, dan suasana sehari-hari dari subjek yang kita teliti. Baik, kita masuk ke masalah kualitatif. Supaya lebih jelas, saya akan bahas sedikit tentang mengapa kita menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ketika penelitian bertujuan untuk memahami sesuatu lebih dalam, baik itu berupa ide, pemikiran, konsep, pengalaman, dan makna. Sedangkan kuantitatif, penelitian bertujuan untuk mengukur sesuatu, memprediksi sesuatu kejadian ke depan, dan atau menguji suatu teori atau hipotesis, apakah teori sesuai dengan fakta yang ada. Ini sering sekali terjadi kekeliruan pada mahasiswa ketika membuat skripsi. Ketika tujuannya adalah menguji teori, dia menggunakan metodologi kualitatif, maka itu tidak benar. Atau sebaliknya, ketika tujuannya penelitian adalah untuk lebih memperdalam sebuah pemikiran atau konsep di suatu tempat subjek penelitian, tapi dia menggunakan penelitian kuantitatif, maka itu tidak benar. Untuk contoh yang saya berikan tadi untuk mengetahui implementasi menghafal Quran tadi itu, maka pendekatan yang tepat adalah pendekatan kualitatif. Karena tujuannya untuk memahami suatu konsep lebih mendalam. Baik, kita sudah tahu perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Lebih detailnya silakan buka di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang sangat jelas sekali tentang perbedaan metodologi kualitatif dan kuantitatif. Saya beri contoh 3.1 tentang pendekatan dan jenis penelitian. Jadi di subbab ini kita harus menjelaskan mengapa kita menggunakan penelitian kualitatif. Kita jelaskan bahwa kita menggunakan kualitatif dan mengapanya. Nah, ini yang saya beri tanda merah ini menjelaskan bahwa pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang perilaku, ucapan, dan tulisan yang dapat diamati peneliti terhadap peserta didik dan guru pembimbing dalam mengimplementasikan metode klasik dalam menghafal Al-Quran bagi anak usia dini di sekolah Hafiz Quran Muhajirin Center Gresik. Jadi jelas di sini pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dan tujuannya juga jelas. Tujuannya secara formal. Kemudian lokasi penelitian juga disebutkan di tempat Sekolah Hafiz Quran Muhajirin Center, Jalan Kiai Haji Zubair 53. Dan tadi saya juga menjelaskan perlunya orientasi teoritik. Orientasi teoritik kalau di sini dijelaskan pada, ini ada kutipan, ada tanda mark 1 ini yang menjelaskan tentang apa itu pendekatan kualitatif. Dan kemudian di sini juga menjelaskan tentang instrumen penelitian. Jadi kalau instrumen yang digunakan pada penelitian kuantitatif adalah instrumen menggunakan SPSS atau software komputer SPSS untuk menganalisa data, sedangkan
instrumen yang digunakan pada kualitatif sesuai yang disampaikan ada Moleong, mengutip Moleong mengatakan bahwa kedudukan peneliti dan penelitian kualitatif cukup rumit. Ia merupakan perencanaan karena ia atau orangnya, penelitinya, ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumuman data, melakukan analisis, menafsirkan data, dan akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian. Jadi instrumen penelitiannya menggunakan orangnya sendiri. Jadi kalau di kuantitatif, saya ulangi lagi, kuantitatif instrumennya menggunakan SPSS, tapi kalau dalam kualitatif instrumennya menggunakan kita sendiri sebagai peneliti sebagai instrumennya, karena dia yang mengumpulkan data, menganalisa analisa, dan lain sebagainya. Nah, ini orientasi teoretiknya ditunjukkan dengan menjelaskan apa itu instrumennya dan apa itu pendekatan kualitatif. Saya lanjutkan. Tinggal satu video ya, video yang kedua, penelitian kualitatif. Iya, Pak. Tujuan triangulasi data adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian kualitatif. Ada dua model paling tidak triangulasi data, yaitu yang pertama triangulasi sumber, yaitu kita mengambil dari 3 sumber informasi atau data tersebut, yaitu dari dokumen studi dokumentasi atau studi literatur, kemudian dari wawancara, dan yang ketiga dari observasi langsung kita ketika di lapangan. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukannya. Jadi di subbab itu, di subjek penelitian juga disebutkan ciri-ciri atau kriteria subjek penelitian. Jadi kalau saya ambil dari contohnya di sini, subjek penelitian merupakan informan yang punya peran penting untuk melihat implementasi metode klasik. Nah, saya garis bawahi langsung, subjek penelitian adalah peserta didik, para santri selaku para asatidz selaku guru pembimbing, kepala sekolah, dan wali murid. Jadi ada 4 orang subjek penelitian di sini. Saya lanjutkan. Jenis dan sumber data. Peneliti melaporkan jenis data apa yang dia gunakan, sumber data apa saja yang akan dikumpulkan dari subjek penelitian, baik itu data primer atau yang diambil langsung dari subjek penelitian, atau melalui data sekunder. Apa saja data sekunder? Ini ada contoh-contohnya, misalkan data kependudukan diambil dari BPP, Badan Pusat Statistik, data ekspor impor diambil bea cukai, dan lain sebagainya. Ini hanya contoh data sekunder. Kita akan lihat apa yang sesuai dengan penelitian yang kita bahas contohnya. Nah, ini sumber data primernya adalah kepala sekolah, guru pembimbing, peserta didik, orang tua, wali dari peserta didik. Sedangkan sumber data sekundernya diambilkan dari buku-buku atau tulisan yang membahas mengenai menghafal Al-Quran anak usia dini dan lain-lain yang dapat menguatkan argumen penelitian. Kemudian ada lagi buku tentang metode klasik. Oke, kita sudah belajar tentang subjek penelitian, jenis sumber data, dan kita akan masuk yang selanjutnya, yaitu apa sih data yang diambil. Yang pertama adalah tentang implementasi. Implementasi bahasanya adalah pelaksanaan implementasi. Yang kedua, metode klasik.
Ini yang akan kita bahas atau dijadikan definisi operasional variabel. Kalau di kuantitatif ini adalah variabelnya, tapi kalau di kualitatif ini adalah data yang akan kita ambil. Mengenai apa? Mengenai implementasinya, mengenai bagaimana metode klasik diterapkan, dan bagaimana proses menghafal Al-Qur'annya, dan bagaimana ini dilakukan pada anak usia dini. Ini yang akan kita explore lebih mendalam. Oke, saya lanjutkan. Kita akan belajar tentang bagaimana teknik pengambilan data pada metode kualitatif. Pada subbab ini akan dibahas cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Dalam penelitian sosial ada beberapa teknik yang umum dilakukan, yaitu kuesioner, studi pustaka, wawancara, dan observasi. Sifatnya menggali informasi sebanyak-banyaknya atau lebih mendalam, ada dengan cara snowball. Kalau snowball ini begitu kita tanya, ada informasi lebih lanjut, kita akan kejar dengan pertanyaan selanjutnya untuk lebih detail. Jadi bukan mencari generalisasi seperti yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. Jadi kalau kita lihat di bagan seperti ini yang sebelah kanan depan ini, jadi ada data, ada primer dan sekunder, kemudian kalau sekunder itu internal eksternal, kalau primer itu kualitatif dan kuantitatif. Kita akan membahas di kualitatif. Jadi yang kita gunakan tekniknya adalah dengan teknik wawancara, dengan kita berdiskusi langsung, berbicara langsung dengan subjek penelitian kita, atau kita melakukan diskusi grup terfokus atau FGD, Focus Discussion Group. Kemudian ada teknik proyeksi. Oke, saya tidak akan membahas yang kuantitatif dulu. Jadi itu teknik mengambil datanya. Apa yang kita ambil datanya tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, ada implementasi, ada hafiz Quran dan anak usia dini. Tadi saya nggak menjelaskan lagi. Oke. Teknik pengambilan data ini dari contohnya saya tunjukkan. Dia akan melakukan observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data melalui pengamatan dan penginderaan. Sebagai metode ilmiah observasi sering diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena atau fenomena yang disebut. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan metode klasik dalam menghafal Al-Quran. Jadi teknik pengambilannya menggunakan observasi, yang kedua menggunakan wawancara, dan yang ketiga menggunakan dokumentasi. Silakan nanti di download ya, alamat yang saya tunjukkan untuk dibaca lebih detail lagi. Ada beberapa tips agar penelitian kualitatif bisa berhasil. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah 1. Laksanakan pada kondisi sewajarnya atau sealami mungkin. Mungkin ketika kita melakukan wawancara, observasi, itu lakukan pada kondisi yang paling alami. Misalkan kalau kita sedang mencari informasi wawancara kepada petani, maka datangi petani itu ketika pada kondisi di lapangan atau di lokasi pertanian. Seperti itu, di kondisi habitatnya yang asli. Yang kedua, memperlakukan orang yang bertindak sebagai informan secara manusiawi dan menjunjung tinggi perspektif untuk partisipasi. Yang ketiga, hasil penelitian dibahas secara deskriptif dan sintesis. Dijelaskan secara deskriptif dari hasil sintesis atas data yang kita kumpulkan. Dan yang keempat, kemukakan kekurangan dalam penelitian tersebut secara transparan. Jangan ditutupi, jangan ada subjektif kita yang terlalu dominan untuk menyembunyikan data. Lalu
bagaimana supaya hal yang perlu diperhatikan tadi itu bisa tercapai? Yaitu lakukan yang namanya triangulasi data. Apa itu? Tujuan triangulasi data adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian kualitatif. Ada dua model paling tidak triangulasi data, yaitu yang pertama triangulasi sumber, yaitu kita mengambil dari 3 sumber informasi atau data tersebut, yaitu dari dokumen studi dokumentasi atau studi literatur, kemudian dari wawancara, dan yang ketiga dari observasi langsung kita ketika di lapangan. Jadi 3 sumber data ini kita jadikan bahan referensi untuk menganalisa seperti apa penelitian kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada di bab 1. Kemudian triangulasi jenis yang kedua adalah triangulasi waktu. Jadi lakukan wawancara ada di 3 waktu untuk membandingkan hasilnya itu valid atau kredibel atau tidak. Jadi misalkan seseorang diwawancara pagi, kemudian diwawancara siang hari, dan diwawancara malam hari. Kemudian hasilnya bandingkan, cari yang paling benar dan yang representatif mewakili objek penelitian kita. Atau 3 waktu ini kita lakukan wawancara ketika objek penelitian kita itu ada di rumah, atau ketika ada di kantor, dan ketika ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu kita lakukan supaya hasil dari penelitian kualitatif kita itu lebih kredibel dan lebih valid. Oke, kita akan masuk ke bagaimana cara melakukan analisis data. Pada subbab ini menjelaskan suatu metode atau cara memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan untuk menemukan solusi dari permasalahan penelitian. Yang dilakukan pada tahapan analisis data yang pertama adalah pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, hasil bacaan, penelitian terdahulu, dan data sekunder lainnya yang disajikan sedemikian rupa agar peneliti dapat mudah untuk menemukan permasalahan atau mendisplay seluruhnya di atas kertas. Yang kedua, setelah didisplay itu tadi, dilakukan analisis. Apa yang dilakukan? Mengerjakan, mengorganisasikan, pemecahan, dan sintesis data serta pencarian pola dari data-data yang ada sebagai bahan untuk menjawab permasalahan penelitian. Jadi itu analisis, teknik analisis data yang dilakukan. Contohnya seperti apa? Nah ini, contohnya adalah teknik analisis yang dilakukan untuk menganalisis data dilakukan dengan cara satu, reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan dirangkum dan dipilih sesuai dengan topik penelitian, disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data dapat berupa uraian deskriptif yang panjang, bentuknya bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan lain-lain. Maka dalam penyajian data diusahakan secara sederhana hingga mudah dipahami ketika dibaca. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Kesimpulan dilakukan secara sementara, kemudian diverifikasikan dengan cara mempelajari kembali data yang terkumpul dan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi di sini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti selama menulis dan merupakan tinjauan ulang pada catatan lapangan. Oke.
Kita masuk ke ini poin terakhir pada bab 3, yaitu jadwal penelitian. Jangan lupa kita membuat secara detail jadwal penelitian. Jadwal penelitian tadi sudah dibahas ya di video sebelumnya ya, teman-teman. Oke. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Jadi saya sudah jelaskan melalui video tadi, ada metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Kalau yang dikerjakan teman-teman selama ini, ya seperti Yogi, Safira, dan Putra, kemarin itu menggunakan metodenya kualitatif. Jadi yang dipakai adalah metode kualitatif yang video yang kedua ya, bukan yang pertama ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita akhiri, sudah jelas ya tadi ya. Iya, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan, Putra. Oke, untuk saya yang bertanya pada nomor 4 tentang teknik pengumpulan data. Nah, di situ kan dijelaskan kalau yang kualitatif itu ada wawancara, terus Fokus grup. FGD sama proyeksi itu, Pak. Proyeksi wawancara pokoknya. Nah, dari ketiga itu, apakah ketika kita mengumpulkan data itu harus menggunakan tiga-tiganya atau boleh salah satu gitu, Pak? Minimal yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Ketiga itu. Jadi wawancara tadi bisa ditambah, minimal 3 tadi ya, bisa ditambah dengan focus group discussion. Ketika data sudah didapat, diambil kesimpulan, kemudian dilakukan focus group discussion. Discussion artinya kita undang para ahli, kita undang orang yang objek penelitian, untuk kita diskusikan, ini loh hasil saya, seperti ini. Kemudian mereka memberikan tanggapan, merespon. Feedback mereka juga akan melengkapi metode penelitian kita. Kalau yang metode yang terakhir, itu yang proyeksi, itu seperti tes psikologi, kalau tahu ya. Jadi di tes psikologi itu, orang yang dijadikan objek penelitian, itu mengisi, memproyeksikan keadaan dirinya, baik lesan, tulisan, maupun gambar. Dari informasi yang diberikan oleh objek penelitian, kita akan menganalisa, mengambil kesimpulan tentang hasilnya. Itu pakai metode proyeksi. Jadi jawabannya, kalau kualitatif minimal 3, observasi, wawancara, dan studi dokumen. Boleh ditambah FGD untuk menyempurnakan, atau ditambah dengan proyeksi tadi. Seperti itu, Putra. Ya, Pak, siap, bisa dipahami. Terima kasih, Pak Beni, jawabannya. Yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum saya tutup, ya, ini kuliah tentang materi metode penelitian yang terakhir, ya, ke-12. Jadi pertemuan 13, 14, 15, kalau 16 nanti UAS. Kalau jadi tinggal 3 pertemuan, saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman yang belum presentasi mulai abstrak, judul, bab 1, bab 2, dan bab 3. Ya. Jadi sekarang tinggal teman-teman praktek. Yang belum, saya kasih kesempatan 3 minggu untuk berdiskusi tentang judul, abstrak, bab 1, bab 2, dan bab 3-nya. Ya, nanti minta tolong disampaikan ke teman-teman yang belum, minggu depan untuk gantian presentasinya. Nanti akan saya berikan masukan. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Ini, Pak, bisa, Pak. Bisa ya. Kemarin Putra sudah sampai bab berapa? Kemarin sudah revisi bab 2, Pak. Oke, bab 2 ya. Tinggal bab 3 berarti. Bab 3. Jadi, bab berapa kemarin?
Safira sampai bab berapa kemarin? Clarista sampai bab berapa kemarin? Ini tidur semua Masih ini. dalam abstrak. Oke, segera diselesaikan ya. Silakan dikumpulkan mulai minggu depan. Siap. Ya. Jadi nanti saya akan bahas di kuliah pertemuan selanjutnya. Jadi tinggal 3 pertemuan lagi, manfaatkan baik-baiknya supaya nanti ketika kalian waktunya skripsi, kalian sudah mudah tinggal melanjutkan. Baik, Iya, Pak. Siap. ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Sama-sama. Terima kasih. Saya meeting ya. Pak.